Seri Guideline Modal FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, sudah di jam 7 hari Jumat. Waktunya saya Nurul Fitriani menemani Anda seperti biasa di program Cafe Ide. Saya juga nggak sendirian ya kalau program Cafe Ide, pastinya juga ditemani bersama dengan teman-teman komunitas. Apalagi juga teman-teman yang menemani saya hari ini juga hadir langsung di studio. Ada 3 orang kawan dari komunitas Stand Up Indo Malang. Mungkin Anda kawan yang sering join dengan mereka, sering nonton juga, kabarnya banyak ya kegiatannya, nanti boleh lo di-share. Atau mungkin Anda yang ngefans juga sama mereka, nanti boleh join kawan ya di WhatsApp kami 081136000911. Program Cafe Ide edisi 26 Januari 2024. Kita akan sharing kawan soal sejenak tertawa bersama Stand Up Malang. Dan memang sekarang ini kalau bisa dibilang stand up comedy itu bisa dibilang juga masih naik terus gitu ya, terus booming, apalagi juga guyonan-guyonan secara verbal. Kalau Anda mungkin kenal di kancah nasional itu ada Panji Pragiwaksono, kemudian ada Raditya Dika juga kawan. Kabarnya juga ada yang dari Malang ya, yang sekarang sudah di kancah nasional, itu ada Abdur Arsyad. Itu dari Malang bukan ya? Nanti kita tanya-tanya juga kawan. Jadi spesial untuk malam hari ini kita bincang-bincang bersama dengan teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Malang. Ada 3 orang yang sudah sambung kawan. Di studio langsung ada Mas Denny. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selain Mas Denny tadi datangnya barengan ya sama Mas Mario. Halo, selamat malam. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Oke. Dan juga ada Mas Elmo kawan di sebelah kanan saya. Halo, selamat malam Mas Elmo. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dari tadi gimana perjalanan aman? Hari Jumat biasanya rame tuh. Ya lumayan sih. Lumayan kehujanan tadi soalnya rumahnya saya jauh. Oh jauh. Di mana tadi katanya nyasar ya? Nyasar bener. Ya, Kemana? nyasar ke Sengkaling tadi. Oke kawan, nanti juga bakalan seru sekali. Saya ingatkan untuk Anda yang mau join bersama kami, Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 081136000911. Bisa juga di line teleponnya 0341575676. Dan karena ini live juga di YouTube, Anda bisa cek di kanal YouTube kami Seri Guideline 911 FM. Nah, ini saya juga mau langsung saja ke para teman-teman komika gitu ya, benar. nyebutnya komika yang sudah ada di studio saya. Mau tanya dong, kesibukannya apa aja nih selain stand up comedy? Dari Mas Denny dulu mungkin. Oh, kalau saya kebetulan gabung di masa-masa kuliah. Jadi belakangan selain stand up sambil skripsian juga. Oke. Kebanyakan gitu ya, anak-anak yang masuk stand up itu anak-anak kuliah. Betul, Yeah. kebanyakan mayoritas. Oke, tapi aslinya Malang? Bukan. Oh bukan, mana tuh? Dari Bekasi kebetulan. Oh dari Bekasi. Nanti kalau udah lulus kuliah nyambung lagi nggak nanti di stand up Bekasi? Ada nggak sih di sana? Ada. Oh. Kita lihat nanti. Nyambung sih harusnya. Oke. Selain Mas Denny, kawan ada Mas Mario juga. Lagi sibuk apa juga nih sekarang? Kalau untuk sekarang sibuk skripsi sih sebenarnya. Cuman karena skripsinya nggak kelar-kelar, disambil kerja gitu. Kita doakan saja. Oke Mas Elmo. Kalau saya dari awal gabung sampai sekarang tetap kesibukan kerja di pasar saya. Tapi seru ya kalau gabung stand up. Seru. Seru, Soalnya seru. kan saya kerja cuma sampai jam 12. Terus siang sampai malam ngapain? Ya, akhirnya gabung stand up. Oh, tapi emang kalau gabung stand up jadwalnya ya padat dari siang sampai malam. Enggak sih. Slow-slow juga. Oke, nanti kita sharing ya apa aja Iya. kegiatannya. Dan selain itu, selain kesibukan mungkin boleh di-share juga dong kalau di Stand Up Indo Malang ya, tepatnya sekarang ini sejarahnya dulu deh dari Mas Elmo mungkin mau jelasin. Gimana Mas? Sejarahnya gimana ya? Saya kan nggak tahu-tahu banget ya, nggak terlalu senior juga. Saya tahunya itu dulu kayaknya tahun 2011. Kan ada stand up comedy tuh. Terus ada yang ngadain di Malang. Yang pertama kayaknya dari Kompas TV dulu. Terus di Malang ada yang namanya Bang Regi Hasibuan. Itu yang mendirikan stand up Malang. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Oke, dari 2011 itu Dari ya. 2011. Oke, tapi kalau dari Mas Elmanya sendiri gabung sama stand up sejak kapan tuh? Kalau aku dari 2018 akhir.
2018. Tapi dari SMA udah nonton sih dari 2016. Nonton dari TV dari yang lain gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba pengen Nonton langsung juga open mic-nya anak stand up Malang. Tapi baru berani gabung 2018. Oke. Berarti baru gabung tahun Iya, 2018. 2018 akhir. Oke. Itu gimana tiba-tiba pengen gabung? Ada rasa kayak wah aku cocok nih, aku lucu gitu atau gimana? Enggak juga sih. Ya karena apa? Sebenarnya awalnya gabung ini tujuannya orang-orang itu beda-beda. Ada yang pengen terkenal, pengen apa. Kalau aku cuma pengen punya temen anak mahasiswa yang pinter. Soalnya agak tolol aku sebenarnya. Oke. Boleh lah, boleh. Boleh. Geser nih ke Mas Mario. Gimana dulu awalnya bisa gabung sama stand up Indo Malang? Kalau aku jujur masih 7 bulan sebenarnya. 7 bulan. Ya. Berarti sejak 2023 bulan Juni. Iya. Sebenarnya tuh saya datang sama teman saya, nah, yang minat banget tuh temen aku. Cuman ternyata temen aku nggak lanjut, terus kayak udah terlanjur kecebur, udah sekalian aja sih diterusin digas gitu. Oh, awalnya ikut temen, Iya. ikut nonton itu di. Kalau nonton dari 2017, cuman kayak temen tuh 2023 ngajak, ayolah percuma nonton doang tapi nggak ikut, sayang gitu kan. Nah waktu udah sharing temennya nggak datang lagi. Oke, tapi membawa dampak positif lah ya. Iya, puji Tuhan membawa berkah lah. Kalau Mas Denny nih gimana? Kalau saya sendiri mulai gabung stand up Indo Malang tahun 2022. Itu kalau motivasinya sendiri karena emang awalnya penikmat sih, dari awalnya penikmat, suka nonton dari rumah di YouTube. Jadi tertarik untuk mencoba membuat sendiri sebuah jokes yang biasa dinikmati sih. Jadi kayak pengen nyemplung aja gitu. Daripada dinikmati sendiri, Betul. kayaknya perlu deh dinilai orang. Betul. Oke, tapi kalau sebenarnya dari teman-teman stand up Indo Malang, ini kalau bisa dibilang sekarang udah ada berapa anggotanya gitu? Anggota kira-kira berapa ya? 30-an lebih kan? Lebih. Itu anggota yang aktif atau gimana? Kalau digabung sama yang ada di Jakarta ya Banyak banget Banyak sebenarnya. banget. Banyak banget Iya. ya. Oke. Soalnya kan kebetulan kebanyakan mahasiswa nih. Nah biasanya kalau udah lulus balik ke kotanya, ikut yang di kotanya gitu. Iya. Oke. Tapi kalau yang di Malang ada sekitar 30 itu tadi ya. Iya. Oke, kalau kegiatannya apa aja tuh? Kegiatannya kita tiap hari Kamis ada sharing komedi, jadi kita ngajarin kayak anak-anak baru buat stand up atau komik-komik yang mau ngetes apa materinya ke senior. Baru hari Jumatnya ada namanya open mic Jumat Tawa. Oh. Itu baru ngetes materi ke penonton. Ya. Berarti kalau yang hari Kamis itu sendiri internal gitu? Sharing ya, internal. Oh, tapi orang luar boleh nonton nggak kalau hari Kamis tuh? Lebih Daripada tepatnya nonton boleh gabung sih, ya Mbak. boleh Oh, gabung. boleh gabung. Iya. Oh boleh gabung. Tapi kalau hari Jumat itu semuanya Iya, gitu? iya, open mic semuanya. Oke, yang biasanya di share itu ya di sosial media Ya. setiap hari Jumat. Hari Jumat Tawa. Oke. Nanti kita cerita lebih banyak lagi kawan ya soal stand up Indo Malang, dan kita juga mau tanya sebenarnya apa sih yang bikin mereka itu tertarik, kemudian juga mau begitu untuk join dengan mereka. Kita akan tanya-tanya nanti di segmen selanjutnya. Ada yang mau gabung bersama kami, saya ingatkan bisa di 0811 3609 11. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Kini saatnya kita bersama-sama wujudkan Malang Raya sejahtera. Bersama PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Caleg DPR RI Agus Bahagianto nomor 2. Ini pilihan kita, Agus Bahagianto. Pilih nomor 2, pilih nomor 2, pilih nomor 2.
Agus Bahagianto nomor 2. Guidance for your life. City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan masih di program KFID, saya Nurul Fitrini bersama Anda, dan saya pun di studio masih bersama dengan teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Malang. Tadi sudah diceritakan ya gimana mereka awalnya bisa join, kemudian juga dulunya Stand Up Indo Malang itu muncul juga di kota Malang, sudah diceritakan. Tapi pengen tahu juga kawan, mungkin ada momen tertentu atau ada tokoh tertentu yang bisa dibilang berpengaruh gitu buat jadi inspirasi mereka buat bikin materi atau mungkin bikin mereka buat mantap jadi stand up komedian, itu apakah ada? Saya mau tanya dulu kawan ya. Mungkin ke siapa dulu ya? Oke, ke Mas Elmo dulu. Boleh? Boleh. Silakan Mas. Kalau saya siapa ya? Tokoh yang menginspirasi, kalau dari awal saya suka ini sama Akbar Suci Satu dulu. Saya Suci Satu udah nonton. Tapi sekedar kagum doang gitu. Tapi baru saya yang bikin saya kayak wah lucu banget orang ini tuh Babe Cabita. Itu dari Suci 3. Oke. Kayak gesturnya, kayak cara ngomongnya itu lucu banget. Oke. Itu yang bikin kayak terinspirasi pengen kayak gitu atau gimana sih itu? Ya sempet kayak gitu. Ada juga komik Jogja namanya Mukti Entut itu. Oh ya, Mukti. Ya. Itu udah. Itu aja sih. Oke. Dari Mas Mario boleh. Kalau aku titik baliknya dulu aku nonton show-nya Mas Dani Aditya, The Dark Side of Dani Aditya, itu kan kayak dia dia jelasin kayak dia break out the limit lah dan segala macam lah, dan di titik itu kayaknya bisa nih. Sempat kepikiran kayak gitu, cuman kayak akhirnya nonton aja, terus yang baru bikin mantep buat ngelanjutin itu ada komik dari Suci 7 namanya Nuri Zafira, Asal Mancanegara. Okay. Ini mirip-mirip nih, bisa nih gitu, makanya akhirnya oke. Terus kalau Mas Denny? Kalau saya mungkin salah satu komik yang saya lihat terus saya jadi pengen gabung nyoba stand up itu mungkin Panji Pragiwaksono ya. Karena mungkin dia juga kebetulan salah satu founder stand up Indo yang nasional. Juga secara stand up kebetulan saya cukup suka style dia. Dan dari situ dan dia secara karir juga mungkin salah satu yang paling top di Indonesia sebagai stand up comedian. Bahkan sekarang sudah merambah internasional ke New York. Founder emang. Tentunya. Founder. Jadi memang karena dia punya kesuksesan sendiri, jadi ada terpacu sendiri pengen ke titik di mana dia ada gitu. Jadi pengen merangkak dari bawah sampai kalau bisa di titik dia di sana sih, seperti itu. Siap. Tapi kalau dari tadi yang disebutkan itu ya, apakah dari gaya-gaya mereka, terus cara mereka yang menyampaikan atau yang lain-lain, itu apakah juga menginspirasi atau bahkan sampai wah aku harus nyontoh nih gitu? Gimana kalau dari Mas Elmo? Kalau nyontoh enggak sih, kayak karena gimana ya, kayak nulis tiap orang gaya stand up-nya kayak beda-beda gitu. Punya style sendiri gitu ya? Iya, style sendiri. Kayak Denny ini stand up-nya cerdas gitu. Saya stand up-nya ngawur, Mario stand up-nya bencong. Gitu lah. Itu apa kalau bilang taste atau apa? Atau style? Persona. Yeah. Gimana tadi kalau dari Mas Elmo? Aku stand up-nya yang absurd lah. Absurd gitu ya. Absurd itu maksudnya gimana nih? Kayak dari premis setup itu ini jelas lah. Tapi punchline-nya agak terlalu jauh, patahannya terlalu jauh. Oke. Jadi apa tadi namanya? Persona. Oke, personanya kayak gitu ya. Kalau dari Mas Mario? Kalau aku
menginspirasi sampai ke penulisan atau gayanya mungkin enggak, cuman yang aku ambil spiritnya dia buat belajar gitu. Oke, soal spiritnya juga ya. Motivasinya dia gitu. Oke, tapi kalau sejauh ini dari apa yang diambil tadi ya, itu apakah juga sampai ke kadang ada ya stand up itu yang mereka menunjukkan diri dia kalau aku punya masalah kayak gini, aku punya masalah kayak gini, dan itu dijadikan materi. Apakah ada yang sampai gitu? Harus ya. Pasti ada. Karena ini materi kan berawal dari keresahan, lalu dijadikan komedi. Oke, jadi dari keresahan jadi komedi gitu ya. Oke, kalau dari Kak Denny? Kalau dari saya secara style mungkin agak beda sih dengan apa yang saya idolakan mungkin untuk dari Bang Panji itu sendiri. Karena saya bisa dibilang melihat banyak genre komik, jadi cukup luas lah, jadi nggak terpaku sama satu orang aja. Jadi lebih kayaknya kalau style mungkin lebih mirip orang lain, tapi mungkin kalau yang saya contoh dari Bang Panji itu mungkin lebih ke dia bagaimana public speakingnya dan menyampaikan materinya aja sih, delivery penyampaian materi seperti itu. Oke, menarik deh. Tapi kalau kembali lagi dari tadi ya, sebuah persoalan bisa jadi materi buat diketawain bareng. Itu apakah dari semuanya bisa dipukul rata gitu atau enggak sih? Atau ada orang komedian kalau dibilang kayak oh ini masalah kamu sendiri, ada yang nggak terima gitu? Tergantung sih itu. Kayak dia udah berdamai apa belum sama masalah dia sendiri, kayak membahas tentang keluarganya atau masalah percintaannya. Kalau dia belum berdamai kayaknya susah dibawain ke panggung. Oh gitu ya. Kalau dia udah berdamai, udah bisa tertawa dengan masalahnya sendiri, baru bisa tuh. Sama masalah itu kan suatu keresahan. Nah itu gimana kita nge-explore sama ngolahnya biar nggak kedengeran ngedumel aja. Biasanya kalau kedengeran ngedumel aja ya penonton males dengernya gitu. Oke. Itu makanya kadang orang bilang itu kalau orang komedian atau stand up komedi dia punya kadar buat menertawakan diri dia sendiri itu lebih gitu ya. Iya, betul. Maksudnya lebih buat ke apresiasi diri dia sendiri gitu. Oke, nah ini yang menarik juga. Mungkin kadang banyak teman-teman yang bilang ya, gimana buat mengelola tekanan dan juga ekspektasi dari penonton ketika tampil di panggung. Kadang juga muncul nggak sih rasa-rasa kayak materi yang gue bikin ini menarik nggak ya? Nanti penonton ketawa nggak ya? Ada nggak sih kayak gitu perasaannya dari Mas Elmo dulu? Pasti ada. Pasti ada. Itu kayak nervous gitu ya? Iya, pasti ada. Bahkan nggak bisa dihilangkan itu. Jadi biasanya kita para komik itu punya ritual sendiri buat menenangkan diri. Kayak ada yang muntah-muntah dulu, ada yang minta ditinju-tinju dulu. Iya. Oke. Kemudian kalau dari apa yang dibilang tadi soal ini ya, tekanan gitu. Padahal kalau bisa dibilang Mas Elmo ini tahun 2018, kemudian juga apakah setiap hari gitu latihan atau gimana sih? Kalau saya sendiri sih nggak setiap hari juga ya, karena buat happy-happy saya stand up sebenarnya. Jadi nggak terlalu setiap hari nulis, paling ya seminggu itu saya kayak menyediakan waktu buat stand up ya 3 sampai 2 hari lah. Oh gitu. Itu buat nanti ditampilin di hari Jumat ya. Gitu. Oh tapi itu semuanya kah tampil di hari Jumat? 30 itu atau ada jadwalnya? Yang daftar tergantung ada yang udah siap aja, nanti yang udah siap ngelis di majuin hari Jumat gitu. Oke. Jadi gitu ya kalau hari Jumat. Kira-kira ada berapa yang tampil biasanya? Sekitar 10 sampai 15 orang. Oh banyak ya. Durasinya beda-beda atau gimana? Selesai jam berapa tuh? Beda-beda. Kadang ada yang komik baru cuma 1 menit 2 menit tampil langsung turun. Oh. Juga ada. Berarti nggak harus yang penampilan bagus banget gitu ya? Enggak. Itu kan ajang latihan open mic. Okay. Nanti kalau show itu baru harus materi yang udah lucu di open mic, baru ditampilin di show-show. Oke. Nah ini nanti kalau soal show boleh ya di-share juga, mungkin boleh. Ada nih jadwal yang paling deket. Boleh sekali itu. Kebetulan. Oke. Dari Mas Mario juga soal ekspektasi mungkin.
Kalau ekspektasi ke penonton tuh aku lebih takutnya mungkin karena materiku agak beda sama teman-teman yang lain, aku lebih takut materiku nggak bisa diterima sama penonton. Kadang kan kayak materi yang menurut aku udah biasa aja, ini bisa nih, ternyata penonton kayak, kok gitu. Nah, yang aku takutin mungkin kayak gitu aja sih. Untuk menanggulanginya ya biasanya aku cerita ke teman-teman random, ke beberapa komika, lu tau nggak yang ini, lu tau nggak itu. Kalau beberapa tahu ya mungkin penonton tahu lah kayak gitu. Tapi kalau sampai efeknya gitu gimana? Ketika udah punya ekspektasi kayak gitu, pernah nggak sih kayak kayaknya break dulu atau gimana? Oh pernah. Gimana tuh? Ya kayak beberapa kali nggak sesuai ekspektasi, beberapa kali materinya nggak kena, kayak berhenti dulu, tarik nafas dulu, kayak terus nonton, memposisikan diri sebagai penonton, kayak mana sih yang disukain sama penonton, nah kayak gitu baru ditulis lagi. Oke. Jadi gitu ya, tidak patah semangat. Oke, dari Mas Denny gimana? Kalau dari saya sih paling baiknya sih kalau memang tidak pengen stres setelah tampil dan tidak lucu ya turunkan ekspektasi mau tidak mau. Kalau pengen mengurangi hal itu, tapi pada akhirnya kalaupun ekspektasinya kurang, dan akhirnya tidak lucu, tetap cukup kepikiran sih, tidak bisa tidur. Pulang malam nggak bisa tidur. Oke. Berarti kalau dari tadi yang diceritakan gimana ya soal ekspektasi dari para penonton. Tapi di sisi lain dari apa yang sudah disiapkan itu ada nggak sih yang kayak udah lama banget disiapkan tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu? Pasti ada lah. Pasti ada ya. Nah itu gimana tuh kalau sampai kayak gitu? Sama aja ya. Soalnya panggung itu magic banget Mbak. Kadang yang kita prepare bener-bener nggak kena, yang kita nggak prepare malah kita nggak. Ya, kita tuh nggak ekspektasi tuh bakal dapet tawa, malah tawanya paling pecah, kadang kayak gitu. Jadi ya gimana kita siasatin penguasaan panggung juga sih. Oke, itu salah satunya ya, siasati soal penguasaan panggung. Nah ini juga ada yang tanya, ada siapa ini dari Bapak Didi atau siapa? Dari Didi pokoknya. Ini tanya apa ada trik atau strategi khusus buat bikin penonton ketawa gitu dari Pak Didi. Biasanya pendengar kita itu bapak-bapak ya, Pak Didi mungkin, bukan Mas Didi. Gimana ini? Strategi khusus. Atau mungkin apa yang sudah dilakukan gitu? Ya ini apa strateginya ya, penulisan materi secara bagus. Dicoba dulu di open mic. Dan kalau ada strategi stand up ada terminologi namanya ngebadanin. Apa tuh? Itu bisa dibilang seperti kayak menghafal. Kita latihan menghafal, tapi nggak sekedar menghafal, juga mengartikulasikan gerak tubuhnya juga. Kan stand up tidak cuma verbal, ada juga pakai gerakan. Itu dilatih biasanya di depan cermin. Itu gimana? Itu untuk benar-benar membuat materi yang sudah kita tulis itu nempel di badan kita. Makanya namanya ngebadanin. Nempel, jadi ketika apapun yang terjadi di panggung, kita udah hafal, udah siap dengan apapun yang terjadi. Jadi tidak, itu menghindari ngeblank juga biasanya. Betul. Tapi kalau ngeblank itu kemungkinan terjadi atau gimana? Sangat ada. Pasti ada. Pasti ada. Kalau nggak ngebadanin itu ya kemungkinan besar ngeblank. Bisa ngeblank. Itu nanti kembali ke penguasaan panggung, gimana kalau ngeblank biar nggak kelihatan ngeblank nggak kelihatan hilang fokus kayak gitu sih. Sama mungkin kalau pengen stand up yang kayak gitu, deliverynya juga sih. Soalnya kalau deliverynya bagus, walaupun mungkin nggak dapat tawa, tapi kita dengerin sama penonton minimal. Oke. Berarti goalsnya itu sebenarnya bukan cuma soal tawa ya? Iya, tawa sih kalau kompetisi. Goals akhirnya tawa, tapi berangkat dari pesan yang disampaikan. Bagaimana kita ngikat penonton mendengarkan kita. Minimal itu dulu. Minimal itu dulu. Tapi nanti kita minta dari teman-teman stand up Indo Malang buat kasih tunjuk gitu ya, gimana mereka kalau stand up biasanya di segmen selanjutnya kawan. Tapi untuk Anda yang juga mau join lagi, bisa di WhatsApp kami 0811 3600 911. Wisdom. Hemat saya, yang dinamakan pemimpin pragmatis adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan kekuasaan.
Dengan cara apapun asalkan dapat kekuasaan maka mereka akan melakukan itu. Cuman ini memang tidak baik dan punya dampak yang negatif bagi kepemimpinan mereka setelah jadi itu. Yang saya tahu itu banyak di partai politik yang caleg-caleg itu yang berusaha untuk memenangkan pemilu dengan cara membeli suara. Nah setelah itu biasanya kan mereka juga untuk mendapatkan biaya itu ada yang menyandang dana. Nah artinya mereka kan harus dikembalikan dana itu. Oleh karena itu biasanya mereka mencari dana untuk mengembalikan modal kampanye. Kalau sudah jadi biasanya mencari-cari ya biasa dengan cara yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan walaupun secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pengumpulan modal buat mengembalikan dana yang sudah dipakai itu biasanya. Satu hal yang mungkin perlu kita sadari bersama bahwa efek dari pragmatisme itu adalah merugikan kita semua sebagai bangsa. Kenapa? Karena nanti para pemimpin yang lahir dari pragmatisme politik, pragmatisme aktivitas, maka kepentingan rakyat yang dirugikan. Oleh karena itu, maka rakyat harus semakin sadar dan harus semakin dewasa, cerdas untuk memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan tidak menghalalkan segala cara itu. Saya selalu berpegang bahwa sesuatu kebaikan harus dimulai dengan kebaikan dan dilakukan dengan cara yang baik, pasti akan melahirkan sesuatu yang baik. Saya Profesor Asep Nurjaman, MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Malang untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Komandan, ini bomnya tinggal 20 detik. Segera putus kabelnya. Kenapa? Cepat lakukan. Siap, Komandan. Saya bingung nih. Yang hitam, putih, apa ungu? Yang hitam gimana? Kan nggak tahu backgroundnya, Dan. Ini kabel pemicu atau bukan? Yang putih, yang ungu? Sama, Dan. Saya ragu nanti warnanya itu mencelakakan atau menguntungkan kita. Tapi kita sudah nggak ada waktu. Gimana dong, Dan? Mumpung waktunya masih banyak, yuk jadi pemilih yang aktif dan peduli, pelajari calonnya, latar belakangnya, dan rekam jejaknya. Biar kita tahu siapa yang kita pilih dan siapa yang akan memimpin kita. Segera tentukan pilihanmu untuk pemilu 2024. Dan, kita sudah di surga. Bukan bom ternyata, Dan. Kabel display. Heh, jadi beli kabel nggak kalian ini? Saya tunggu milih, malah main tentara-tentaraan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur. City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di program KFID dan seru sekali memang ya perbincangan kita malam hari bersama dengan teman-teman dari Stand Up Indo Malang. Dan kemudian tadi juga sudah ada yang tanya dari Bu Nur Farida, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, apalagi kalau di Stand Up Indo Malang ya, pasti banyak sekali hal-hal yang seru. Boleh dong diceritain pengalaman seru apa dari Stand Up Indo Malang? Dari Mas Dery dulu. Oke. Kalau pengalaman seru tentu banyak, karena kita ada acara reguler tiap minggu juga itu bagian dari keseruan sendiri. Tapi mungkin ada acara-acara yang sifatnya tahunan kayak ulang tahun komunitas itu menyenangkan sekali karena
di malam itu, di malam perayaannya kita nggak cuma stand up juga, cuma ada beberapa perayaan lain yang dilakukan, ataupun kegiatan-kegiatan lain kayak mungkin tidak bisa dibilang di luar stand up kayak olahraga bareng itu menyenangkan juga. Oke, berarti kalau stand up itu cuman komunitas doang, tapi temennya itu juga sebagai temen yang lain ya. Betul. Oke, kalau dari Mas Aryo apa aja nih keseruan ikut stand up Indo Malang? Kalau keseruan ikut stand up Indo Malang itu adalah karena terkadang ada komika-komika dari kota lain, komika-komika nasional yang datang ke Malang. Oke. Nah dulu kan kayak kita cuma bisa nonton di TV, nah sekarang kita bisa tampil bareng mereka, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Bisa lebih dekat gitu ya. Bisa lebih dekat, bisa sharing sama mereka, cerita lebih dekat sama mereka. Gitu. Oke, itu kayaknya juga yang bikin orang-orang iri gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Elmo apa nih? Kalau aku biasanya yang paling seru itu waktu sharing hari Kamis. Kadang ada komika baru itu cerita masalah-masalahnya yang kita nggak tahu itu. Kadang itu menjadi keseruan tersendiri mendengarkan masalah orang lain. Sama waktu lihat komika yang ngebom itu pasti seru sekali. Apa tuh komika yang ngebom tuh? Yang waktu open mic nggak lucu. Jahat. Itu justru lucu ya. Lucu bagi komik itu hiburan. Oke. Baik, tapi kalau tadi yang disebutkan sering ya ada yang dari luar kota gitu datang ke Malang, mungkin dari Jakarta yang udah ditonton di TV. Saya juga sempat ngeliat itu di sosial media, apakah itu termasuk acara tahunan, ulang tahun atau apa itu yang biasanya di outdoor, ada camp gitu. Nah itu Jambore. Oh itu Jambore. Itu acaranya stand up Indo. Oh oke. Itu berarti seluruh Indonesia gitu ya emang. Oke. Tapi kalau dari stand up Malang juga pasti banyak ya yang ikut. Karena anggota. Oke, itu banyak sekali kawan keseruannya. Tapi tadi dari Bu Nur Farida juga tanya, ini kalau mau nonton live bisa di mana ini kalau mau nonton open mic-nya? Monggo Bu Farida, kalau mau nonton live bisa hari Jumat jam 7 malam di Tuman Cafe Eatery. Oke, di mana tuh Tuman? Di Merjosari. Merjosari, oke. Pokoknya di dekat perempatan Merjosari itu, lurus perempatan aja ke arah Tong Sardo, itu. lurus ke arah Sardo dikit aja dong. Oke. Di Cafe Tuman Bu Nur Farida setiap hari Jumat ada Jumat Tawa jam 7 malam. Selesainya nggak tahu ya, tergantung pesertanya berapa. Iya. Tapi kami usahakan biasanya jam 10 lah. Oh jam 10. Oke. Biar nggak kemalaman. Baik, ada yang tanya juga, ini gimana cara buat gabungnya ke Stand Up Indo Malang? Ya itu hari Kamis tuh, bisa ikut sharing dulu, cerita-cerita dulu, nanti kalau udah siap buat tampil hari Jumat bisa langsung tampil. Langsung gabung. Kita ada grup Telegram buat yang mau join, jadi nanti kepoin dulu IG-nya Stand Up Indo Malang, dan di sana ada link buat join ke grup Telegram. Nah di sana kalau mau info-info sharing, info-info ngopi biasanya di-share di situ. Oh, di telenya ya? Iya. Oke, berarti di Instagram @standupindo_mlg. Oke, di sana nanti ada di bio-nya ada link, kemudian bisa langsung join di Telegramnya. Oke, bisa di situ juga Bu Nur Farida yang mau cek-cek ya apa saja kegiatannya biar gabung di Telegramnya. Tapi juga ada nih yang pengen saya tanyakan. Biasanya kan kalau dari Stand Up Indo, apalagi kalau di wilayah Malang, kadang juga banyak ya yang bikin konten-konten itu masih ada lokal-lokalnya atau menggunakan elemen lokal buat jadi materi stand up. Itu gimana? Sah-sah saja sih. Kenapa? Oke. Banyakkah? Banyak juga. Malah daya tarik mungkin Pak ya. Soalnya kalau lempeng aja nanti susah bedain sama komika yang lain. Jadi kayak Andi kan komika namanya Andi nih. Oh ini Andi yang pakai logat itu. Oh Andi yang ini gitu aja sih. Oke. Buat identitas juga. Benar, gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau untuk dari Stand Up Indo Malang yang pakai adanya lokal-lokal gitu, ada gak sih dari teman-teman? Sebenarnya hampir semua pasti ada elemennya, sedikit banyaknya pasti memakai kayak mungkin saya karena kuliah di UB bahas UB, Mario di UM bahas UM.
Mas Elmo di Pasar Pakis Aji membahas Pasar Pakis Aji. Tentu punya, dan kalau kita pakai konten lokal sebenarnya jadi lebih mudah untuk menarik relatability ke penonton juga. Jadi penonton lebih mudah, oh iya kalau UBC aku ngerti, oh begini jokesnya, jadi gitu. Ada kemudahan juga. Apalagi orang-orang juga lebih suka ya mungkin materinya kalau relate gitu sama mereka. Waduh, kayaknya aku juga perlu diketawain gitu. Oke, dan kali ini juga nggak kerasa kawan ya, bincang kita bersama dengan teman-teman dari Stand Up Indo Malang. Tadi sudah disebut di awal kalau boleh dong unjuk kebolehannya buat nyampein materi gitu mungkin. Gimana nih sistemnya? Satu-satu atau gimana? Boleh? Boleh dari yang senior dulu. Yang muda dulu dong. Siapa dulu nih? Dari Mas Elmo dulu. Boleh Mas Elmo. Madep kemana? Hadap ini kameranya. Madep kamera. Hadap ke temannya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Perkenalkan, saya Ilmu. Dan saya itu pernah deket dengan uhti-uhti teman-teman. Saya tuh nggak suka. Karena saya pernah deket, kita belum pacaran, dia udah ngajak nikah. Saya kan nggak siap. Soalnya saya masih lencang depan. Oke. Dan saya itu juga nggak suka gitu kalau harus nikah sama cewek yang terlalu alim. Soalnya saya takut dipanggil Abi. Karena saya orang Jawa gitu. Kenapa dipanggil Abi? Ibarat kamu punya kucing, kamu kasih nama Sawi. Jadi waktu kucingnya dipanggil, wi, yang datang Asnawi. Terima kasih, saya Rifki. Oke. Tepuk tangan nih, tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Siapa selanjutnya? Gue Mario. Silahkan. Oke, halo, aku Mario dan aku ini waktu kecil suka main bola teman-teman ya. Walaupun aku kayak gini ya, aku suka main bola. Tapi dulu tuh kalau main bola aku cuma mau jadi kiper. Kenapa? Supaya bisa liatin bokongnya back. Oke. Udah mungkin itu aja, langsung ke pamungkasnya aja mungkin ya. Oke. Udah. Pernyataan pamungkas. Oke, udah, Mar. Oke, mungkin perkenalkan saya Denny. Kebetulan saya punya kakak yang dia itu menikah karena kenalan lewat aplikasi dating apps. Keren gitu. Saya terinspirasi sama dia. Sampai akhirnya saya nyoba dating apps juga. Adalah itu yang warnanya kuning. Maxim. Segitu aja, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih dari teman-teman Stand Up Indo Malang yang sudah join bersama kami tentunya ya malam hari ini. Oke, tadi salah satunya juga ya yang mau ikut ada kegiatan yang terdekat nih apa, Mas? Kita tanggal 3 Maret ada event atau show bertajuk Lantai 2. Di sana ada komika-komika yang lucu di 3 bulan terakhir ini. Ada Denny, ada Mas Mario juga. Nanti ada Gilang yang prit-prit itu. Itu Pak Azhar. Ada juga Dewangga, sama ada Ansori dan Zaidan. Oke, ada banyak ya. Iya, ada banyak sekali. Tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret di La Luna Space. Kalian bisa beli tiketnya cek aja di IG. Di IG-nya Stand Up Malang, Stand Up Indo _MLG. Kalian bisa cek di postingan yang udah dipin. Dan kebetulan selain line up 6 tadi yang utama, ada juga dipandu MC oleh Bobby Darwin dan Rifan Chaps. Serta ada guest star itu dari Surabaya, Mas Karim Sujatmiko. Akan mengisi keramaian acara juga di sana. Akan berbau-bau politik lah. Dan show ini full politik karena di tahun politik. Aduh, show agak politik. takut nih. Tapi jangan khawatir kalau bosan atau gimana, soalnya semua line up-nya punya ciri khas sendiri dan memang gayanya beda-beda. Jadi mungkin teman-teman kalau memang boring sama kehidupannya gitu-gitu aja, monggo boleh nonton langsung. Oke, apalagi politik sekarang jadi makanan ya. Paling banyak tuh kayaknya dibahas. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Stand Up Indo Malang. Semoga juga lain waktu bisa ada waktu yang lebih panjang gitu ya, kayaknya.
Oke, terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah join bersama kami. Dan kalau Anda yang sekarang ini masih di 911 FM, bisa terus update juga informasi di sekitar Anda soal Malang Raya dan sekitarnya di 0811 3600 911. Dan juga jangan lupa selalu join bersama kami di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa kembali.